Lama mau cepat bebas. Kita baca suratnya panjang atau pendek bebas. Tapi kalau sholat berjamaah ada aturannya. Kita suka suratnya panjang, imamnya suratnya surat akhirah sudah ruku, kita nggak boleh meneruskan bacaan surat kita. Ini ada aturan main ketika kita mau menjadi makmum. Ada 11 syarat sholat berjamaah sebagai makmum. Yang pertama, ayya'lama butlana sholati imamihi. Yang pertama yang harus diperhatikan, yang pertama tidak tahu bahwa sholatnya imamnya batal. Bagi kita yang berjamaah, kita harus tidak tahu bahwa sholatnya imamnya batal. Kalau kita tahu bahwa imamnya sholatnya batal, ya jangan meneruskan menjadi makmum. Kalau kita teruskan menjadi makmum, berarti kita mengikuti sholatnya orang yang tidak sah sholatnya, berarti kita juga ikut tidak sah. Jadi umpamanya kita tahu bahwa si imam itu tadi pakai sarung yang terkena najis. Dia akhirnya sholat menjadi imam. Kita umpamanya tahu bahwa dia itu sholatnya batal karena memakai sarung yang najis, berarti terkena najis, berarti kan sholatnya tidak sah. Kita ikut berjamaah dengan dia yang jadi imam, berarti kita sholatnya ikut orang yang sholatnya tidak sah menurut kita, karena kita tahu bahwa dia itu sholatnya batal karena memakai sarung yang najis. Kalau orang yang lain tidak tahu, bagaimana? Ya orang tidak tahu, kan? Pertama, artinya kita harus tidak tahu bahwa sholatnya imamnya batal. Kalau kita tahu, berarti jangan ikut dengan dia. Ya. Umpamanya di tengah-tengah sholat ternyata umpamanya si imam kejatuhan tai tikus nempel di tubuhnya. Kita tahu, oh berarti dia ini sholatnya batal. Kita jangan mengikuti. Kita sholatnya mufaroqah, niat berpisah jadi makmum. Niat sholatnya sendirian. Kalau kita diteruskan berjamaah dengan dia, berarti ya kita sholatnya tidak sah. Kita juga sholatnya batal. Ini yang pertama ya. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qadaiha alaih. Dan kita tidak meyakini bahwa imamnya wajib mengqadha sholat. Syarat yang kedua sebagai makmum, kita sebagai makmum tidak boleh meyakini bahwa imamnya nanti sholatnya wajib diqadha. Maksudnya bagaimana? Jadi umpamanya ada orang lagi sholat, kita tahu bahwa dia ini punya luka yang diperban. Dia ini lagi sholatnya sholat lihurmatil wakti. Nah, umpamanya sholatnya di tangannya ada perban, berarti kan wudu tidak sempurna, tayamum juga tidak sempurna. Kita tahu bahwa dia ini nanti walaupun sholatnya wajib diqadha kalau sudah sehat kembali.
Kalau kita tahu bahwa dia ini wajib mengqadha, tidak boleh ikut berjamaah dengan dia. Nah, dia itu sih sholatnya lagi sholat hurmatil waktu, jadi kita tidak boleh berjamaah dengan dia. Yang kedua, tidak meyakini wajib mengqadha sholatnya imam. Wa alla yakuna makmuman. Terus tidak boleh mengikuti atau menjadi makmum kepada orang yang lagi menjadi makmum. Contoh umpamanya kita sholat masuk di masjid, ternyata ada orang lagi sholat sendirian. Menurut kita ini dia lagi sholat sendirian. Kita sebenarnya boleh ikut dia sebagai imam. Setelah kita ruku, ikut dia sujud dan seterusnya. Setelah berdiri, dirasa-rasa dia kok mengikuti orang yang lagi di depannya tapi jauh. Oh, berarti dia ini sebenarnya jadi makmum, cuma sopnya di belakang. Berarti kita menjadi makmum dari makmum. Ini tidak boleh. Berarti kita bagaimana? Ya sudah, kita ngulang sholatnya, karena kita tidak boleh berjamaah dengan orang yang lagi menjadi makmum. Kalau umpamanya sholat bareng kan biasa ya kan, kita tahu bahwa dia itu imamnya di mihrab depan kan. Tapi umpamanya terjadinya seperti itu, kita masuk ke masjid, kita mengira dia itu sholatnya sendirian, tapi ternyata dia ini lagi makmum dengan orang yang di depannya. Kita sholat di pinggirnya, di belakangnya sedikit, sholat Allahu. Setelah ruku sujud, kok kayaknya dia itu mengikuti gerakannya sholat orang yang di depan itu. Oh, berarti dia ini sedang jadi makmum. Kalau dia memang benar jadi makmum, tidak boleh kita jadikan imam. Ingat ya? Makanya umpama yang kita jangan kita pastikan bahwa si imam yang nanti kita jadikan imam itu ya, ini sholatnya tidak menjadi makmum. Berarti boleh dia memang jadi imam atau memang dia sholat sendirian. Yang penting jangan jadi makmum, dijadikan imam. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wala umiyan. Wala umiyan. Kita tidak boleh menjadi makmum kepada imam yang umi. Umi itu apa sih? Orang yang tidak fasih bacaannya, terutama rukun-rukun qauli, terutama lagi surat Fatihah. Kita tahu dia ini kalau baca surat Fatihah salah-salah, enggak fasih, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Terus kadang tanafus, ngambil nafas bukan pada tempatnya. Yang dibaca tasdid tidak ditasdid, yang ditasdid ditasdid. Dia ini sholatnya bacaannya tidak benar. Kita tahu bahwa dia ini bacaannya tidak benar. Kok kita menjadikan dia jadi imam? Kitanya tidak sah sholat. Kita karena menjadikan imam orang yang umi, atau kita makmum kepada orang yang tidak fasih bacaan. Tapi kalau sama-sama umi ya, umi pinter bodoh kabeh, bagaimana ya, ada masalah. Tapi kalau
pinter baca Fatihahnya, kok bermakmum kepada orang yang tidak fasih bacaan Fatihahnya, kitanya tidak sah. Terus bagaimana? Nah, kita jangan makmum kepada dia. Nah, kalau kita yakin bahwa dia ini orang yang tidak fasih bacaannya, terutama surat Fatihah atau rukun-rukun qauli yang lain. Ini syarat yang ke-5.